Saya bagi menjadi dua. Saya bagi menjadi dua. Kenapa kok poin yang keenam ini kita katakan bahwasanya bentuk kejujuran itu adalah semangat dalam mengamalkan ilmu. Semangat dalam mengamalkan ilmu. Yang pertama ada dua alasan. Ada dua alasan. Yang pertama adalah ilmu itu menuntut seseorang, memaksa seseorang untuk beramal. Ilmu itu menuntut seseorang atau memaksa seseorang, mendorong seseorang untuk beramal soleh. Tidak dikatakan suatu ilmu, tidak dikatakan suatu ilmu kecuali diiringi dengan makna amalan. Nggak mungkin ilmu itu hanya berdiri secara makna ilmu saja tanpa diiringi, diikuti, didorong dengan makna yang lain, yaitu amalan. Maka ilmu tidak dikatakan suatu ilmu kecuali ada amalan di situ. Bukan hanya wawasan saja. Bukan hanya wawasan saja, akan tetapi ilmu menuntut amalan. Sehingga tatkala kita ingin mempelajari suatu cabang ilmu apapun itu, terkhusus kaitannya dengan permasalahan agama kita, kaitannya dengan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bermuamalah kepada selain kita sesama makhluk hidup, maka kita juga harus memberikan perhatian besar dari tuntutan ilmu ini, dari tuntutan apa? Ilmu ini, yaitu amalan. Amal. Begitupun juga amalan tidak, yang ini itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak sembarangan beramal ya, kita tidak sembarangan beramal soleh. Dikira itu baik ya, kita pikir bahwasanya itu sesuatu yang cantik, yang bagus, yang baik, kemudian kita kerjakan tanpa berdasarkan ilmu, tanpa berdasarkan apa? Ilmu. Jadi kita tidak sembarangan melakukan sesuatu, berkata-kata suatu kata, suatu statement kecuali didasari dengan ilmu. Itu. Jadi kalimat ilmu dan amal itu tidak bisa dipisah, saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita hanya fokus kepada amalan saja tanpa ilmu, maka tidak memiliki makna sedikit pun dari amalan tersebut. Tidak ada manfaat sedikit pun dari amalan tersebut oleh karena sebab tidak dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas ilmu. Dan itulah sifatnya orang-orang Nasrani yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin di situ adalah orang-orang yang sesat, adalah mereka hanya beramal dan beramal dikiranya itu yang baik, yang sesuatu yang bagus, mereka kerjakan. Menurut mereka itu baik, mereka kerjakan, mereka lakukan. Tapi tidak peduli itu diperintahkan atau tidak, itu disyariatkan atau tidak, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ataukah tidak. Yang penting dilihat oleh mata itu sesuatu yang baik, maka diamalkan, dikerjakan. Maka itulah sifat orang-orang Nasrani yang beramal tanpa adanya landasan ilmu. Hanya sekedar semangat untuk mengamalkan atau mengamalkan sesuatu yang menurut mereka baik tanpa ilmu. Jadi dua sisi ya. Dua sisi. Adapun poin yang pertama tadi alasannya adalah ilmu menuntut untuk beramal. Jadi ilmu tidak hanya dikuasai hanya sekedar wawasan pengetahuan saja tanpa ada konsekuensi dari ilmu tersebut, tidak. Tetapi ilmu memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dari tuntutan ilmu tersebut. Kalau tidak, maka kita seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai, maghdubi alaihim. Maghdub yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi yang mana mereka sebenarnya tahu kebenaran, banyak
ilmu yang disampaikan kepada mereka dari para rasul, para anbiya, tetapi mereka tidak memperdulikannya. Tidak memperdulikan dan tidak mengindahkan nasihat-nasihat para rasul yang diutus kepada mereka. Ya, mereka tahu sebenarnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tahu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tahu mereka, akan tetapi mereka tidak memperdulikannya. Maksudnya tidak beramal, tidak merealisasikan konsekuensi dari ilmu tadi. Maka seseorang ketika dia betul-betul jujur, kalau dia ini betul-betul kepingin mendapatkan suatu ilmu, pengetahuan, wawasan, terkhususnya permasalahan agama Islam, masalah akhirat dia, maka kalau dia betul-betul jujur dari usaha dia untuk mendapatkan ilmu, maka dari situ semua terbukti apakah dia jujur ataukah tidak ketika kita melihat dia mengamalkan ilmu tersebut ataukah tidak. Jadi kalau dia tidak mengamalkan ilmu yang sedang dia pelajari atau yang telah dia pelajari, dia tidak amalkan, maka kita katakan dia tidak jujur dalam menuntut ilmu. Tidak jujur dalam menuntut ilmu. Karena niatnya sudah beda otomatis. Niatnya sudah beda. Bisa jadi dia ingin mendapatkan gelar, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, dunia, dan yang lainnya. Hanya sekedar wawasan saja. Maka seseorang tatkala dikatakan jujur dalam menuntut ilmu, tatkala dikatakan jujur, benar tolapnya atau usaha dia untuk mendapatkan ilmu agama, adalah barometernya, tolak ukurnya, cara mendeteksinya adalah dilihat dari akhlaknya. Apakah dia mengamalkan konsekuensi ilmu yang dia telah pelajari ataukah tidak. Maka ketika muncul dari perbuatan dia, perkataan dia, sesuatu yang bertentangan dengan ilmu yang dia telah pelajari, maka kita katakan bahwasanya usaha dia menuntut ilmu tidak ikhlas. Usaha dia dalam menuntut ilmu agama tidak ikhlas. Ada sesuatu yang dia cari selain keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita memiliki teman seperjuangan dalam menuntut ilmu agama, kemudian dia kok perilakunya tidak berubah, sebelumnya mungkin akhlaknya buruk, ketika belajar setahun 2 tahun kok tidak berubah akhlaknya, malah bisa jadi tambah buruk atau tidak berubah, maka kita katakan kepada dia, kita nasihatkan sesuatu yang baik, yaitu dengan cara menjelaskan kepada dia untuk memperhatikan pentingnya ikhlas tatkala menuntut ilmu, jujur tatkala menuntut ilmu. Nah, cara kita jujur tatkala menuntut ilmu agama adalah diamalkan, diamalkan. Itu maksud dari poin ke-6 yang saya tambahkan. Poin yang ke-6 yang saya tambahkan dari penjelasan beliau, bentuk-bentuk kejujuran, yaitu semangat mengamalkan ilmu. Maksudnya adalah ilmu agama Islam mulai dari A sampai Z-nya, mulai dari awal sampai akhirnya, semuanya itu baik akidahnya, fikihnya, dan yang lain-lainnya, semuanya itu mengandung satu makna, semuanya itu menjurus kepada satu tujuan, satu makna, adalah akhlak gitu. Maka setelah kita sampaikan bahwasanya Nabi SAW mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Walaupun hadis ini sebagian para ulama mendhaifkannya, tapi maknanya benar. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tujuan utamanya adalah menyempurnakan akhlak manusia agar memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang mulia. Jadi semua ilmu
yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, semuanya tanpa terkecuali, ya, semuanya tanpa terkecuali itu menuntut, memaksa seseorang untuk sampai kepada satu tujuan saja, yaitu memiliki akhlak yang baik. Kalau kita lihat seseorang yang mungkin kita lihat orang yang banyak ilmunya tentang agama ini, seorang alim, sudah bertahun-tahun dia belajar ilmu agama, kok biasa-biasa saja perkataannya gitu maksudnya, ataupun perbuatannya biasa-biasa saja, tidak menunjukkan suatu kebaikan, indahnya perangai dia, indahnya lisan dia, biasa-biasa saja, justru malah kebalikannya. Kita katakan bahwasanya orang ini ketika menuntut ilmu agama tidak ikhlas, tidak ikhlas, tidak jujur, tidak ikhlas atau tidak jujur. Kalau dia betul-betul ikhlas tatkala menuntut ilmu agama, maka dia buktikan dengan cara dia mengamalkan konsekuensi dari ilmu tadi. Itu amalan solihah.